ISM itu singkatan dari International Student Mobility ya. Jadi ini salah satu program di international program di akuntansi UII yang dimana mahasiswa itu selain exchange ya, kalau exchange kan memang mahasiswa merasakan berkuliah di tempat lain itu dalam satu durasi yang cukup lama, misalkan 1 semester atau 1 tahun gitu ya. Kalau ini dia durasinya lebih pendek, tapi intinya adalah ingin mengenalkan mahasiswa-mahasiswa IP ini dengan pengalaman global. Jadi tidak hanya di negaranya sendiri. Jadi bisa belajar mengenai kesempatan-kesempatan apa yang ditawarkan di universitas-universitas mitra, kemudian mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya, Habib Al-Fahri di Spasi, serial podcast Akuntansi IP. Podcast ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan teman-teman calon mahasiswa baru, ataupun mungkin orang tua juga ya, dalam menjawab keraguan-keraguan yang mereka hadapi. Yang salah satunya adalah dalam memilih jurusan, perguruan tinggi, competitive advantage yang dimiliki suatu jurusan atau program studi, yang menyangkut masa depan mereka nantinya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, sebelumnya kita udah ada satu episode sebelumnya yang membahas IP Accounting secara general. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang salah satu program andalan di IP Accounting UII, yaitu ISM, yang akan dibersamai oleh salah satu dosen yang kemarin mendampingi program ini, dan salah seorang perwakilan mahasiswa yang merasakan program ini secara langsung. Nah, mari kita langsung sambut aja kedua pembicara kita pada hari ini, Pak Anis dan Mbak Rania. Halo Pak Anis, halo Mbak Rania, bisa dengar saya nggak? Halo, Mas Agus. Ini udah tersambung sama kita. Nah, sebelum kita mulai, saya akan minta pembicara kita untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Anis, silakan Pak Anis. Halo semuanya pendengar Spasi, kenalkan nama saya Anis Al-Rafidi, biasa dipanggil Ani. Saya dosen di Prodi Akuntansi dan mengajar juga di International Program. Kebetulan kemarin di akhir tahun 2021, menemani mahasiswa-mahasiswi IP ya untuk melakukan International Student Mobility di Turki ya, di Turki selama kurang lebih 1 minggu. Salah satunya ya Mbak Rania ini. Oke, terima kasih Pak Anis. Lanjut Mbak Rania, bisa kenalin diri dulu Mbak. Iya, halo, nama aku Rania Abdulis Baraba, bisa dipanggil Rania. Aku dari mahasiswa Accounting IP 2018. Kemarin habis gabung di Turki, Exchange 2022. Oke. Siap, thank you Mbak Rara, thank you Mbak Rara, thank you Mbak Rania dan Pak Anis. Mbak Rara mah yang itu ya, pawang hujan Mandalika ya, lagi rame itu. Ingat terus namanya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja nih. Oh, Mbak Rania di Bali ya? Iya. Oh, saya kira tadi malah dari Medan, Mbak Baraba gitu namanya. Saya kira marga gitu. Iya, marga Mas. Oh, benar? Ya, Arab. Today I learned ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Pak Anis, hari ini kita di Spasi kan bahas tentang ISM nih Pak. Tapi sebelumnya ISM itu apa sih Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? ISM itu singkatan dari International Student Mobility ya. Jadi ini salah satu program di international program di akuntansi UII yang dimana mahasiswa itu selain exchange ya, kalau exchange kan memang mahasiswa merasakan berkuliah di tempat lain itu dalam satu durasi yang cukup lama, misalkan 1 semester atau 1 tahun gitu ya. Kalau ini dia durasinya lebih pendek, tapi intinya adalah ingin mengenalkan mahasiswa-mahasiswa IP ini dengan pengalaman global. Jadi tidak hanya di negaranya sendiri. Jadi bisa belajar mengenai kesempatan-kesempatan apa yang ditawarkan di universitas-universitas mitra, kemudian mengenal kultur di negara lain, kultur pembelajaran di negara lain, kemudian merasakan pengalaman belajar dan conference di perguruan tinggi lain di luar negeri. Jadi supaya mahasiswa-mahasiswa IP ini tidak hanya mungkin kalau yang belum punya kesempatan untuk bisa 1 tahun full misalkan di luar negeri, tetap punya exposure terhadap global ya, punya exposure terhadap
sesuatu yang di luar negaranya gitu Mas Habib. I see. Oke, Pak Anies, dari sekian banyak partner university yang udah gabung nih sama UI, yang udah punya punya apa ya, hubungan spesial dengan UI. Salah satunya kan di Turki nih, MOU ya, bahasa formalnya MOU ya. Nah, salah satunya kan adalah Turki nih Pak. Nah, di Turki ini ada univ apa aja sih Pak yang udah kerja sama kita? Oh, banyak. Kalau di Turki itu kemarin yang Mbak Rania juga ikut ke sana itu Anadolu itu sudah punya kerjasama cukup lama dengan UII. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan Ankara University. Kemudian ada beberapa universitas-universitas lain di Turki yang kita juga jalin kerjasama. Nah, selain itu kalau di ISM tadi juga tidak hanya universitas yang sudah menjadi kerjasama, kita juga sambil mencoba menjajaki juga di universitas lainnya kemarin sempat ke Marmara, kemudian sempat ke Koç yang mungkin secara formal belum menjadi kerjasama, tapi kita juga ikut berkunjung ke sana untuk untuk bisa merasakan suasana pembelajaran di sana seperti apa. Tapi kalau yang sudah menjalin kerjasama ya katanya ada Anadolu, kemudian Ankara University, kemudian ada beberapa lainnya di Turki. I see. Jadi nggak cuma yang udah partnership doang sama kita ya Pak, yang bisa dikunjungi, tapi juga ada beberapa yang bahkan belum partnership sama kita, dan itu bisa dikunjungi. Iya, betul. Jadi kayak misalkan kemarin tuh Koç University itu salah satu universitas yang baik ya, terbaik di Turki itu. Kalau kita lihat dari rankingan QS World University Ranking. Itu kita belum punya kerjasama formal memang dengan Koç, tapi kita berkunjung ke Koç, kemudian kita di sana merasakan bagaimana rasanya kuliah di sana, kemudian bisa diberikan penjelasan mengenai kesempatan apa saja nih yang terbuka di Koç gitu. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa Indonesia mau ke sana tuh kira-kira ada opportunity apa saja gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang bisa diperoleh gitu, walaupun mungkin universitasnya secara formal belum bekerja sama, tapi kita jadi terbuka gitu, ada kesempatan apa saja di sana. Kalau gitu bisa nggak sih Pak, saya misal pengen pilih kampus mana gitu, dan saya pengen mengajukan ya, mungkin lebih sifatnya ke kampus gitu. Saya pengen ASM ke kampus ini, nih negara ini. Bisa nggak Pak? Memungkinkan nggak Pak? Nah, memang kalau mau ASM di situ memang kita ASM memang kalau yang ASM yang program yang kemarin itu kita bisa ya, artinya ke sini bisa diramu dalam satu acara. Misalkan kan kita meramu acara ISM itu kan juga dengan perwakilan mahasiswa ya, jadi mahasiswa juga ikut. Misalkan kita acaranya akan seperti ini gitu, itu gimana gitu, right? Makanya kita melibatkan mahasiswa juga dalam melaksanakan ISM ini. Jadi mahasiswa juga kalau misalkan punya keinginan, saya sepertinya pengen ke univ ini itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk exchange ya, untuk misalkan mau merasakan kuliah di sana, memang kalau ingin diakui di sini, memang dua universitas ini harus saling kerjasama dulu. Jadi supaya nanti setelah selesai exchange, nanti nilai yang diperoleh di universitas sana itu bisa diakui di sini. Gitu. Jadi seperti itu kalau misalkan ingin exchange. Tapi kalau misalkan yang tidak, ya misalkan ISM yang kemarin seperti yang kita lakukan di akhir 2021 itu, mahasiswa bisa misalkan ingin kita coba dong, kita mengunjungi universitas ini, kita pengen coba rasain kayak gimana sih perkuliahan di sana, itu bisa banget gitu. Karena kan dalam mengorganize dan memplanning programnya tuh kita planning bersama-sama. Nanti mahasiswa juga ikut memformulasikan gitu Pak, merumuskan program-program yang kira-kira ntar enaknya gimana nih selama program itu, dan berarti nggak pure cuma kampus ngadain event gitu terus mahasiswa ditawarin mau ikut nggak gitu, berarti juga mahasiswa tuh juga ditanya, di invite untuk collaborate bersama pihak penyelenggara ya Pak ya? Nah iya, jadi penyelenggaranya itu kita juga melibatkan pihak luar, memang
kemudian pihak luar itu juga menginvite beberapa orang dari perwakilan mahasiswa, dan setiap kali ada program ini, program itu, mereka selalu info gitu kepada mahasiswa bahwa ini kita mau ini, kita mau ngadain ini, misalkan. Kemudian misalkan ada beberapa opsi gitu, kemudian mahasiswa diminta berembuk, misalkan kira-kira maunya yang mana gitu, mau ke sini atau ke situ gitu, misalkan. Itu hal-hal kayak begitu tuh terbuka sekali gitu. Kalau misalkan kan sebenarnya kan program ini kan untuk mahasiswa ya. Jadi kalau semuanya hanya top down gitu, kita hanya ini ya. Nanti mahasiswa sebenarnya nggak enjoy untuk melakukan itu kan ya. Dan nggak merasakan manfaatnya kan nggak mubazir ya. Makanya ya mahasiswa ketika ada misalkan kalau misalkan programnya seperti ini kira-kira gimana. Jadi di IP itu kan ada apa namanya student body-nya juga ya, dan di situ dilibatkan dalam proses pengorganisasi acara, dalam proses memplanning acara itu dilibatkan, sampai di sananya juga terus dilibatkan. Gitu Mas Adri. I see. Oke Pak Anies, untuk dari IP Accounting UI sendiri, apakah ada prosedur atau persyaratan yang harus dilengkapi dulu Pak untuk bisa dapat ngikutin program ASM ini? Oh, kalau untuk program ASM sih ini sebenarnya opportunity yang ditawarkan ke seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu punya hak untuk mengikuti ASM. Oleh karena itu maka kita tawarkan mahasiswa mau ikut atau tidak. Jadi memang tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan karena kan memang ada beberapa, walaupun semua biaya itu sebagian besar ditanggung, tapi ada biaya-biaya lain yang tetap misalkan harus ditanggung sendiri oleh mahasiswa, walaupun nilainya mungkin sebenarnya tidak terlalu besar ya, jadi lebih ringan lah istilahnya. Tapi ya tetap ditawarkan dulu siapa yang mau mengikuti dan siapa yang belum mau mengikuti. Jadi itu kemudian misalkan dari sekian banyak, oh yang mau ikut sekian, yang tidak mau ikut sekian, yang tidak mau ikut ya tidak apa-apa sebenarnya, karena ini sekali lagi adalah hak gitu ya. Jadi kayak ditawarkan bagi yang ingin mengikuti, punya kesempatan sambil jalan-jalan, sambil mempelajari kultur baru di negara lain, kultur pembelajarannya seperti apa. Jadi kesempatan yang sangat baik ya. Sebagian besar ikut ya, sebagian besar ikut ya, nggak ikut mungkin hanya sekitar nggak terlalu banyak, mungkin hanya 3-4 orang kalau tidak salah. Sisanya yang lainnya pada ikut karena kan ya kapan lagi gitu kan bisa dapat program seperti ini. Kalau misal pun pengennya jalan-jalan ya jalan-jalannya dapat. Kalau misalkan ingin belajar sesuatu yang baru tentang pembelajaran di sana juga dapat, dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan misalkan berangkat sendiri ke sana, wisata sendiri, nginep sendiri, itu jauh lebih murah. Karena sebagian besar biaya itu sudah masuk di komponen SPP yang dibayarkan setiap semester itu. Jadi makanya nambahnya tidak terlalu banyak, namanya ya hanya sedikit. Kemarin tuh karena musim COVID ya, jadi ada beberapa biaya-biaya yang memang di luar itu ya, jadi memang agak mahal. Tapi kalau tidak COVID, biaya-biaya itu sudah cukup sekali sebenarnya. Jadi kadang yang ditanggung mahasiswa tidak terlalu besar. Itu Mas Adi. Bahkan program itu kalau saya lihat cukup lama ya Pak ya, nggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari doang, tapi hampir seminggu gitu ya Pak ya. Iya betul. Kemarin tuh terakhir di Turki itu kita berangkat hari Senin, kembali hari Senin minggu depannya atau hari Selasa gitu. Saya lupa persisnya. Antara itu sekitar 1 minggu ya, sekitar 8 hari total. Di sananya 5 harian ya, 3 hari itu kita di perjalanan berangkat dan pulang ya. Oke, Pak, tadi kan itu persyaratan secara overall, tapi kalau persyaratan secara dokumen khusus gitu, apakah ada persyaratan khusus seperti TOEFL mungkin atau apa ya, IELTS, visa segala macam, itu yang nyiapin gimana? Oke. Untuk TOEFL nggak ada ya. TOEFL justru ini adalah kesempatan yang berharga sekali. Kalau misalkan untuk exchange kan biasanya ada persyaratan TOEFL dan sebagainya. Nah kalau ISM ini
eh, mumpung tidak ada gitu ya, jadi tidak ada persyaratan TOEFL, jadi mahasiswa bisa mengikuti ya, regardless berapa TOEFL-nya. Jadi justru ini adalah opportunity gitu ya, merasakan perkuliahan di luar negeri, bisa ikut misalkan ada conference dan sebagainya tanpa mengkhawatirkan TOEFL saya nyampe atau enggak. Nah, dan di sana justru bisa dianggap sebagai exercise gitu, jadi latihan ngomong, latihan mengemukakan pendapat, latihan belajar kultur pembelajaran di negara lain gitu. Jadi tidak ada kalau syarat TOEFL. Nah, untuk visa ini tergantung negaranya ya. Kebetulan Turki kemarin pas kita ke sana masih require visa. Nah, kalau sekarang malah udah enggak. Jadi udah udah langsung sekarang kalau di Turki itu bisa langsung masuk gitu. Jadi sekarang lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. I see. Oke, Pak Anies, itu mungkin pertanyaan tentang hal-hal teknis di awal yang harus dipersiapkan ya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang mungkin bersifat lebih ke point of view mahasiswanya dulu. Nih kita bakal nanya ke Mbak Rania-nya. Nah, Mbak Rania, kita kan bahas soal ISM nih, Mbak, International Student Mobility. Mbak Rania, boleh diceritain nggak pertama kali dengar kesempatan ini, reaksi Mbak Rania tuh gimana? Apa yang Mbak Rania lakukan? Pertama kali sih benar-benar excited karena kan harusnya tahun ketiga itu kita berangkat kan, cuman COVID melanda, jadi kayak ini nih bentar lagi lulus nih, kapan ada ISM lagi, terus sempat digantung juga sama prodi katanya bakal ada tapi belum tahu, pas tahu beneran jadi kayak ayo beneran, ayo abisin biar kita kapan lagi exchange gitu. Jadi kita senang akhirnya banget. Mbak ya. Iya. Setelah menunda setahun. Berarti nih Mbak Rania berangkat waktu tahun keberapa masa studi ya Mbak? Tahun ke-4, mau masuk tahun ke-4 jadi semester 7. 7 kali ya, 3,5 gitu ya. Berarti ya. I see. Iya. Oke, Mbak Rania ini nanya dikit ya tentang semester 7, kan semester 7 rata-rata orang tuh ngambil tesis, sudah mulai ngambil skripsi dan kompres segala macam. Nah, event ini bakal jadi overwhelming buat Mbak nggak sih? Karena ini kan di satu sisi jalan-jalan tapi juga belajar ya. Tapi ada juga nih yang agak bisa dibilang pressuring banget gitu, kayak kompre dan ujian skripsi gitu. Nah, itu mengganggu Mbak nggak sih? Awalnya sih kayak mikir kan, ini nih sebelum itu awalnya November juga mau kompre kan, tapi kayak tapi gimana mau, kalau kompre kan bisa diundur lah ya 1 bulan kemudian, jadi kayak ya udah nggak apa-apa deh, pergi dulu baru kompre gitu. Tapi enggak sih, enggak terlalu masalah. Mungkin sebatas info FYI aja buat pendengar kita, kompre itu apa. Jadi di program studi accounting di IP juga ada ujian komprehensif, namanya, kita sebutnya kompre biasanya, adalah salah satu ujian yang dimana kita tuh diuji gitu, tentang pemahaman kita, apa yang udah kita dapat selama masa kuliah gitu ya Pak ya. Dari semester 1, bukan dari semester 1 deh, ada beberapa matkul ya. Iya, saya lupa apa aja matkulnya. Iya. Apa aja tuh Pak, bisa dibantu nggak Pak? Manajemen control system, iya betul, accounting teori, manajemen control system sama audit. Ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi 3 matkul tadi, 3 matkul yang krusial banget ya kalau saya rasa di pelajaran accounting itu diujikan gitu. Manajemen itu mata kuliah puncak. Iya, itu mata kuliah yang apa ya? Inti kunci gitu, kunci kesuksesan kita. Gitu. Oke, kita balik ke topik lagi. Nah, Mbak Rania, selama menunggu keberangkatan ini, ada nggak sih Mbak kendala-kendala yang Mbak hadapi? Apakah itu mungkin ketika memformulasikan program ini bersama panitia dan prodi tadinya, atau bahkan di lingkup pertemanan mahasiswa sendiri ada yang pengennya ini, pengennya itu gitu? Mungkin kalau misalnya untuk pengennya ini, pengennya itu tuh enggak sih, cuman ke bagian pas mau nge-apply ke bagian prodinya itu, kita tuh sempat harus ngelengkapi formulir kayak sertifikat vaksin, dan ada beberapa mahasiswa yang belum vaksin dosis 2, jadi kayak ayo ini buruan kapan gitu. Tapi ada satu mahasiswa yang nggak bisa ikut karena dia baru vaksinnya itu 1 bulan sebelum, dan itu AstraZeneca kalau nggak salah. Jadi kan
harus 3 bulan kan, jadi ya dia Benar. terlanjur juga nggak ikut gitu. Sebentar, ini kan pada masih kuliah online gak sih di sana Mbak Rani kemarin? Di mana pas saya Mbak offline Rani itu? waktu Di sebelum Turki. berangkat. Oh Sebelum iya, berangkat. tapi dosennya Pak Anies. Dosennya ikut. saya. Jadi, Jadi ketika kuliahnya misalnya ini kita masih pada cancel. online, segala meeting, segala persiapan itu dilakukan online juga, Pak? Iya, betul. Kita semua technical meeting, semua persiapan awal dan sebagainya tuh online semua. Jadi apa namanya? Kayak kemarin terakhir technical meeting 2 kali tuh online semua. Jadi apa yang harus disiapkan selama di sana dan sebagainya itu online semua. Barannya kan juga apa namanya sama teman-teman student jadi kan juga meeting internal juga online juga ya. Iya, online. Kita jadi merumuskan proposalnya juga online, semuanya serba online. Tiba-tiba ketemu aja. Wah, ini agak unusual buat saya yang biasanya offline apa-apa offline gitu. Dari zaman OMT dulu, Outbound Management Training, dari zamannya emang ISM kita meetingnya juga emang offline. Kita pakai gedung di RB gitu ya. Kita selalu gedung minjem gedung ke Pak Ahmad dan Mbak Alfi gitu. Sekarang online semua, agak takjub sih katanya. Maksudnya kayak bisa gitu ya, kayak nyatuin pendapat. Gitu. Dan alhamdulillah terjadi gitu ya. Dan gitu lancar ya. Alhamdulillah lancar gitu. Itu yang itu tuh apa namanya? Was-was kan udah sempat was-was ini COVID di sana sebenarnya. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah semuanya tertib. Alhamdulillah semuanya mengikuti apa namanya? Sebagian besar tuh alurnya mengikuti progres dan semuanya alhamdulillah lancar sampai selesai. Nah Pak, berarti itu untuk berangkat ini mahasiswanya kan mencar-mencar berarti online pada kuliah online kan? Betul sekali. Gimana, Pak? Ya, jadi kita titik poinnya beda-beda sih. Iya, betul. Ada titik poinnya di Jakarta ya Mbak Rania ya kita. Iya di Jakarta. Jadi untuk orang Jogja nggak ada meeting poinnya Pak? Ada yang mau berangkat bareng dari Jogja kita fasilitasi juga kumpul di HIA kan di Jakarta International Airport bandara baru kita di Kulon Progo itu. Nah tapi buat yang nggak di Jogja bisa kumpul di Jakarta di Cengkareng. Kemudian yang mau di Jogja tapi mau berangkat sendiri juga monggo silakan. Jadi apa namanya ya? Kayaknya kemarin Mbak Rania juga, Mbak Rania dari Bali atau? Iya saya dari Bali hari H langsung. Ya sebenarnya deg-degan sih delay segala macam tapi alhamdulillah enggak. Nah takutnya itu karena Pak Anies sebagai pendamping nih Pak, sebagai chevronnya, gimana sih rasanya gitu? Ada nggak sih Pak kayak deg-degannya kayak Mbak Rani bilang tadi kayak delay, ntar kalau misalnya delay kita harus gimana? Karena kita berangkatnya bareng-bareng gitu, kalau ninggalin satu orang nggak enak, tapi kalau tinggal semua untuk satu orang juga agak nggak enak gitu. Iya, ya itu deg-degannya double ya karena masa COVID tuh itu dari awal kita juga benar ini semoga selamat semua gitu ya karena kan kalau misalkan ada katakanlah satu yang misalkan ya karena di tes COVID pas mau pulang ke Indonesia kemudian positif kan mereka orang katakanlah dia harus stay di Turki dan itu kan akan menjadi challenge sekali ya kayak sedih karena sendiri ditinggal teman-temannya pula itu deg-degan sekali kita tuh di apa namanya di para dosen pendamping itu benar-benar kita tuh pengen semuanya berangkat selamat pulang selamat dan Oke, thank you Pak Anies. Nah itu kan Pak Anies tadi udah cerita tentang takut ketinggalan segala macamnya bahkan udah sampai ke Turki. Tapi kita balik dulu ke Jakarta Pak. Nah dari Jakarta ini kita berangkat kemana dulu nih Pak? Kita berangkat ke Abu Dhabi. Jadi kita transit dulu ya Mbak Rania ya. Jadi dari Jakarta ke Abu Dhabi, kemudian kita transit beberapa lama gitu. Iya, kemudian di sana kita sempat sholat, sempat makan dulu, terus keliling-keliling. Karena lumayan itu berapa lama? 7 jam ya. Ya, lumayan lama. Dan terus habis itu baru naik pesawat lagi ke Istanbul. Kemarin tuh saya waktu transit juga lumayan lama Pak dan akhirnya banyak dari kita yang memutuskan mau kemana dan mencar-mencar. Ini ada
kendala nggak Pak ketika anak-anak mencar dan nyatuin lagi? Atau nggak mencar ketika kemarin di Abu Dhabi? Mencar sih pasti ya, karena kan ada yang mau makan, ada yang mau duduk-duduk sambil ya tukar duit. Pada bingung, aduh tukar duit gimana gitu kan. Ada yang mau duduk di tempat pijet-pijet itu, ada ya bermacam-macam lah. Ya alhamdulillahnya pas kita komunikasi by WA misalkan jam sekian kita ketemu ya di sini gitu, dan alhamdulillah semuanya tepat waktu sampai di situ gitu, udah nggak ya pas gitu, pas mau berangkat semuanya ngumpul. Okay. Makanya saya seneng banget yang ISM kemarin tuh anaknya mahasiswa tuh tertib gitu, pas jamnya ngumpul ya. Kalau mencar kan ya nggak apa-apa ya, karena kan ada waktunya dulu, tapi pas kita ngumpul jam segini ya kumpul semuanya. Sih enak ya bareng ya teman-temannya kayaknya. Iya, lebih ke yang malah disuruh, ayo cepet ngumpul jam 5. Udah di chat di WhatsApp gitu. Itu selama di sana internet masih aman? Pakai internet bandara, pakai wifi bandara? Ada yang pakai wifi modem gitu kayak Java MiFi, dan ada juga yang beli kartu di sana. I see. Oke. Oke, dari Abu Dhabi terus kemana lagi tuh Pak atau Mbak Rani? Langsung ke Grand Mosque. Iya, dari Abu Dhabi ke Istanbul, terus sebelum mampir ke hotel kita ke Grand Mosque ya Pak. Ya, itu jam berapa Mbak sampai ke Istanbul? Ingat nggak? Di Istanbul itu nyampe siang ya? Siang, jam 13.20-an kalau salah. Iya. Waktu setempat ya? Waktu setempat. Itu nggak perlu karantinaan lagi Pak? Enggak, alhamdulillah ya. Sebelum kalau di Turki itu nggak ada karantina pas kita nyampe. Jadi langsung mau main kemana, pergi kemana. Langsung. I see. Oke, itu abis itu langsung ke Grand Mosque, abis itu ke penginapan. Iya. Iya. Kita ke Grand Mosque di Bursa, ya. Nama kotanya di Bursa. Jadi kita dari Istanbul, nyampe di Istanbul tadi sekitar jam 1:30 siang itu. Kemudian kita, kebetulan ada yang satu mahasiswa yang kebetulan kopernya rusak waktu itu. Jadi kita harus ngeklaim asuransinya dulu. Ya, dan itu lumayan sekitar 1 jam lebih lah. Tapi alhamdulillah hanya 1 orang ya. Jadi di sana dan pas udah ngeklaim udah selesai, terus kita langsung naik bis ke Bursa, lagi ke Grand Mosque lagi. Itu busnya udah nunggu ya Pak ya, bukan yang kayak kita cari-cariin lagi? Enggak. Ya. Udah standby di sana. Dan ada tour guide-nya nyamperin ke kita sih. Jadi kayak biar langsung. Habis dari Grand Mosque pulang ke hotel. Dinner dulu sih, kita dinner sebelum di hotel, karena kan kita check-in-nya malam, jadi dinner di luar, lupa kayak di restoran Turki. Di kebab. Iya, di kebab. Kebab asli ya, dari negaranya asli. Iya, yang makannya apa sih, kafta ya, apa sih yang daging panjang gitu, terus kita makan di sana. Tapi sebelum itu kita selalu disediain kayak sop gitu ya Pak. Oh iya. Itu kayak tradisi sana gitu, khas sana. Jadi sebelum makan pasti ada kayak sop sama roti. Jadi sebelum makan kebab, makan sop sama roti itu disuguhin itu dulu? No, as always sih. As always, setiap kali. Oke, habis dinner, terus hotel sekarang? Ya. Langsung ke hotel, kita istirahat. Satu malam ya di Bursa. Di Bursa. Itu Mbak Rania, ketika di hotel, teman-teman langsung istirahat atau jalan-jalan dulu, Mbak? Yang hari pertama sih ke istirahat ya, karena kan kita capek dari Indonesianya itu. Cuman pas selanjutnya enggak. I see. Oke, ini udah pagi lagi, terus hari keduanya sampai di Turki, kemana nih Pak? Habis itu kan di Bursa ya. Di Bursa itu agenda kita itu adalah company visit, agenda utamanya. Jadi di pabrik pengolahan olive ya, minyak zaitun, salah satu produk unggulan Turki ya. Jadi Turki itu kan salah satu negara penghasil minyak zaitun terbesar dan terbaik di dunia, karena memang kondisi alamnya yang mendukung. Nah,
kita kunjungan ke pabrik olive oil. Nah, sebelum pabrik olive oil itu kita ke Munira, ya, barangnya. Kita belanja apa Munira namanya? itu apa, Pak? Munira tuh tempat dia jualan oleh-oleh dengan oleh-oleh Turki segala macam, ada produk-produk unggulan Turki kayak ada Turkish Delight, ada saffron gitu, ada apa lagi macam-macam ya. Minyak wangi, parfum ya, souvenir khas Turki yang mata biru itu yang khas Turki ya, macam-macam sih di situ. Jadi di sana kita sempat mampir dulu untuk belanja oleh-oleh. Oke, berarti dari hotel ke Munira dulu, baru ke Olive Oil Company tadi apa ya? Ya, terus ke Olive Oil Company itu di sana kita kunjungan, kita lihat proses pengolahan minyak zaitun itu seperti apa sih, dari masih dalam bentuk bulat-bulat itu sampai jadi minyak itu seperti apa. Kita belajar proses bisnis yang kalau di Indonesia nggak ada ya, karena kan kalau di Indonesia nggak ada produksi minyak zaitun. Zaitunnya dari mana? Karena zaitunnya tidak tumbuh di sini. Jadi kita coba lihat itu seperti apa. Kalau di Indonesia kan bisanya minyaknya minyak kelapa atau minyak sawit. Kelapa sawit paling, Pak. Iya. Kalau di sana minyak andalannya adalah olive itu. I see. Habis dari Olive Oil Company tadi kemana lagi, Pak? Itu udah sore atau udah malam? Kita lunch ya, Pak? Iya, kita lunch karena habis olive oil, habis dari pabrik olive oil itu udah cukup siang. Kita kemudian lunch, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Jadi kalau di bursa itu memang kita agenda utamanya tadi ya company visit, kemudian kita lanjut ke kota berikutnya di Eskişehir namanya. Jadi habis makan siang kita lanjut ke Eskişehir. I see. Oke. Berarti di bursa itu berarti cuma sehari semalam ya, Pak ya? Jadi kita nginep malam sebelumnya, kemudian paginya langsung lanjut ke kota berikutnya. Siang lanjut ke kota berikutnya. Sampai di kota berikutnya ini jam berapa, Pak? Jam 8-an ya, Pak? Iya, jam 8 malam udah gelap, dingin ya, karena udaranya lebih dingin di Eskişehir itu dibandingkan di bursa. Sudah malam. Udah langsung ke hotel itu? Iya, langsung ke hotel ya, barannya waktu itu. Iya, langsung ke hotel. Ya, langsung ke hotel. Udah malam, tapi kalau nggak salah itu pas udah malam-malam gitu, kalau nggak salah barannya dan teman-teman masih sempat habis itu malamnya mereka masih sempat jalan-jalan. Iya, ke samping Pak, ke minimarket. Oh, minimarket. Rugi Pak, soalnya kalau misalnya masak jauh-jauh cuma ke hotel. Iya, masa cuma tidur ya. Gitu. Berarti itu ke minimarket malamnya, Mbak? Iya, sama teman-teman, ada berempat, sama Mbak Resti, Mbak Nadine, sama Mbak Sabrina. Kita pergi ke perbedaan yang sangat dirasakan gitu, minimarket di sini dibanding minimarket di sana. Mungkin kayak karena kita ngeliat price ya, lebih ke harga sih, kayak coklat murah banget, 1 lira gitu. Murah? Langsung kayak mahal. Impulsif. Enggak, murah. Mungkin karena kursnya lagi turun ya. Jadi kemarin tuh pas kita ke sana kursnya cuma 1.200 apa 1.100 gitu. Jadi kayak pas ke minimarket, padahal itu baru hari kedua ya, langsung kayak udah beli coklat yang banyak, beli yang coklat yang banyak macam kayak tenang, masih hari ketiga, tapi tetap ya karena ngelihat murahnya itu langsung kita. Cuman di sana langsung kita ternyata bisa pakai kartu, jadi ternyata nggak harus bawa duit cash banyak-banyak. Ya sih, saya kemarin juga waktu jalan-jalan keluar tuh juga kalau bisa kartu dulu, karena kalau cash tuh takutnya kenapa-napa nanti kan butuh malah nggak ada gitu. Jadi kalau bisa kartu ya gesek dulu aja sih. Oke. Itu hari kedua sampai di sana. Hari ketiganya setelah nginep paginya ngapain, Pak? Kemana itu? Itu conference di Anadolu University. Jadi semacam
mini conference sih lebih tepatnya. Jadi teman-teman yang Mbak Rania ada yang semacam mempresentasikan gitu bagaimana praktik entrepreneurship. Jadi teman-teman Mbak Rania ya beberapa tuh sudah jadi entrepreneur ya pas zaman masih mahasiswa ya, ada Mas One. Mas One, kemudian terus ada Mbak Bionia, kemudian satu lagi Mas Krisna ya. Ya, bertiga. Itu karena mereka sudah berentrepreneurship, maka mereka mempresentasikan gitu ya kepada di Civitas Akademika Anadolu University tentang bagaimana berbisnis di Indonesia. Jadi kita sharing mengenai bagaimana menjalankan bisnis di Indonesia. Kalau dari Anadolunya itu, Anadolu kemudian juga mempresentasikan tentang kesempatan-kesempatan apa yang bisa diraih kalau ingin misalkan mau exchange, mau melanjutkan kuliah di Anadolu dan sebagainya, itu mereka terbuka dengan itu. I see. Barannya ketika di Anadolu ada sesuatu yang menggelitik Mbak Rania nggak sih? Entah itu perbedaan dalam cara berpresentasi mungkin atau apa? Enggak sih, kalau yang di Anadolu tuh karena kita tuh konferensinya sama lecture-lecturenya, jadi kita baru ketemu sama mahasiswanya itu setelah kita udah selesai conference itu, jadi kayak nggak ada perbedaan untuk mengkritik. Malah lecture-nya amaze sama Mas One ya, karena entrepreneur-nya sangat bagus. Sangat bagus. Jadi itu tuh konferensinya bukan di depan mahasiswa lagi. Ya, kebetulan lagi libur mereka tuh, lagi libur ujian kalau nggak salah. Jadi yang pas lagi stay di kampus dosennya. Jadi ya kita mempresentasikan di depan dosen-dosen Anadolu University tentang. What you think is a challenge, Pak? Kayak present di depan dosen gitu, nggak merasa tertekan gitu kayak. Dosen dan ketua program internasionalnya di sana gitu, atau dekan fakultas ekonominya di sana gitu. Jadi latar belakang dosennya juga beragam yang mengikuti presentasi itu. Nah itu kamu nggak deg-degan Mbak, nggak takut, nggak merasa terhantui oleh gelar-gelar para senior kamu yang bukan senior malah tenaga pendidik jatuhnya gitu, yang kayak bisa dibilang sangat berpengalaman lah jatuhnya ya. Enggak sih, jadi malah amazed karena kita dapat pengalaman baru yang nggak pernah kita dapetin pas di UI. I see. Oke, Mbak, habis conference ini apalagi nih Pak rangkaian acaranya? Jalan-jalan keliling-keliling ya. Iya, kita jalan-jalan terus ke Sogut. Iya, kampus tour dulu. Lunch di sana kan ya Pak? Lunch. Yang pasti Mbak Rania sangat menikmati ya, enjoy the lunch. Kenapa Mbak? Apa yang beda dari lunch ini, dari lunch di Indonesia atau lunch sebelumnya? Lunchnya bukan lunch. Gimana itu? Iya, kita dikasih, jadi kayak kita ngantri gitu kan, kita pilih mau ngambil apa enggak, selalu ada roti itu dan kuah. Ya, terus pastanya menurut saya nggak ada rasanya Pak. Nggak asin, nggak gimana sih, susah jelasin. Terus sama yogurt, terus udah sih jadi kayak lunchnya kayak breakfast. Sebentar, jadi kombinasi menunya tadi apa aja? Pasta, terus roti, yogurt. Oh, terus ada itu ya, semacam kayak sayur daun-daun gitu Mbak. Iya, kayak lalapan kali ya. Gitu. Enggak, dikuahin. Dikuahin. Jadi kayak kalau di sini sahur daun singkong gitu. Iya. Dan orang sana itu cara makannya adalah sayur yang seperti daun singkong itu dicampur yogurt. Itu kan unik sekali. Oh iya, Pak, saya makan yogurtnya sendiri sih. Iya, itu kalau
tour guide kita, kemudian pengantar kita itu makannya begitu. Nah, jadi beberapa tuh ada yang nyobain itu kan, terus ya memang ya lidahnya memang tidak selalu sama ya, selera sana sama selera sini agak berbeda memang. Kalau saya ya kayak Mbak Rania, makan ya sendiri-sendiri lah. Sayur daun singkong itu saya makan sendiri, yogurtnya saya makan sendiri gitu. I see. Oke, habis dari lunch ngapain lagi, Pak? Langsung ke dari jalan-jalan sih, Pak. So good, Mosque Grand, Oh iya. sama monumen ya. Monumen apa itu, Pak, Mbak Rania? Ke apa namanya, monumen Great Leader ya? Iya, Di Great Leader. Kayak ngeliat-ngeliat sejarah. Iya, ngeliatnya sejarah apa namanya di berdirinya Turki. Oke, abis dari ini kemana lagi rencana antar, Pak? Hotel langsung? Kita pindah kota lagi setelah pindah kota lagi. Eskişehir. Nah, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Istanbul. Berarti itu tuh nggak cuma kayak stay di satu kota berapa hari gitu, Pak? Kita 3 kota. 3 kota sekaligus. Dalam waktu berarti habis itu masuk ke seminggu. Istanbul? Ya, dalam waktu seminggu. Itu ke Istanbul langsung habis itu pakai bus lagi? Iya, betul. Kita langsung ke Istanbul naik bis, nyampainya malam. Udah jam tidur, Pak? Apa kayak masih sempat dinner bareng dulu? Sempat dinner sih, kemudian nyampe hotel tuh udah malam. Kalau saya sih langsung tidur ya, tapi kayaknya Mbak Rania dan teman-teman kayaknya tidak langsung tidur kalau di Istanbul ya, karena Istanbul tuh kotanya sebegitu ramainya gitu kan, dan hidup. Beda dengan Eskişehir yang kota tua gitu ya, yang tidak selalu ya, dibandingkan. Kalau di Istanbul tuh vibe-nya kayak Jakarta dengan versi yang lebih sibuk gitu. Kayak sudah nyampe Istanbul nih, mau nyampe hotelnya tuh bisa 2 jam karena lagi apa namanya, trafficnya memang begitu. Yang lama itu malah ketika di Istanbulnya sendiri gitu, bukan dari kota sebelumnya ke Istanbulnya. Kalau dari Eskişehir ya, kalau jalannya lengang ya, jalan antar kota tuh kosong. Kita mampir SPBU, beli camilan apa dan sebagainya tuh jalannya lengang antar kota itu. Begitu sudah masuk Istanbul, udah jalannya padat banget kali sih. Oke, itu sampai di hotel, Bapak langsung tidur. Barangnya ini sama teman-teman kemana? Ke mall, Pak. Langsung mesen taksi. Berani banget ya. Langsung taksi, terus langsung ke mall, jalan-jalan. Mallnya juga murah lagi ya? Iya, murah, semua murah sampai gempor. Berarti bukan cuma minimarketnya doang, tapi selevel mall juga bisa dibilang murah gitu. Iya, bahkan kayak H&M di Indonesia tuh mahal kan, di sana tuh murah. Bisa dibilang harganya berapa nggak, Pak? Dari parfum, contohnya parfum Zara itu cuman 79 lira di sana. Open jasa titip bisa itu, Mbak, kemarin harusnya kamu. Iya, harusnya ya. Gak kepikiran, udah penuh kopernya. Oke, abis dari mall langsung balik ke hotel, langsung tidur. Oke, Pak, abis sampai di Istanbul, besok paginya kemana nih, Pak, teman-teman? Di Istanbul itu setelah kita nyampe Istanbul, kemudian besok bangun pagi, nah kita berkunjung ke universitas-universitas yang ada di Istanbul. Berarti itu lumayan banyak. Paginya kita ke Marmara University. Marmara itu universitas yang menghasilkan apa namanya tokoh-tokoh besar di Turki. Jadi salah satunya yang sekarang jadi presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan itu lulusan Marmara. Nah, kita ke universitasnya Erdogan itu di Marmara itu ya. Universitasnya mungkin kalau dari segi gedungnya mungkin tidak sebagus universitas seperti Anadolu atau di apa namanya di Koç ya. Tapi di sana itu justru itu yang dijual salah satunya, bahwa di sini tuh biaya hidupnya murah loh gitu. Kalau misalkan kalian mau ke sini nyewa apartemen atau nyewa apa namanya flat di sini tuh nggak mahal gitu. Jadi biaya hidup juga terjangkau gitu, kalau di Marmara ya. I see, oke. Itu kampusnya Marmara doang, Pak, sehari itu?
Paginya di Marmara, kemudian siangnya kita ke Koch. Ke Koch University. Koch University. 2 kampus dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Oke, Mbak Rania, apa yang didapatin dari Marmara tuh, Mbak? Apa keseruan apa yang dirasakan ketika di Marmara? Atau mungkin informasi apa yang bisa didapatkan? Kalau di Marmara itu kita ada kayak sharing session gitu di dalam satu, kayak kalau di UI itu kayak gedung baru apa di P1/6 yang dibuat hall gitu. Terus kita kayak cerita-cerita gitu tentang kalau di Marmara itu kita bisa S2 di sini, dan kalau misalnya exchange di sini juga kita ada 1 bulan untuk learn bahasa Turki sendiri. Jadi kayak nggak perlu takut kalau misalnya kita exchange ke university di Turki. Kalau di Coach sendiri itu programnya ngapain, Pak? Coach itu kita kayak ikut course gitu ya, Pak. Ikut ada kelas sama profesor. Tapi profesornya lewat Zoom karena dia takut mungkin ya. Jadi kita tetap masuk kelas, cuman profesornya dari layar gitu. Hybrid ya kalau dibilang. Hybrid. Itu belajar kayak kuliah biasa, Mbak. Apa beda nggak dengan kuliah di kampus-kampus di Indonesia? Kalau misalnya itu sama sih, kayak dijelasin lewat PPT, tapi kayak langsung ada juga study case-nya. Jadi kayak abis dari itu kita langsung disuruh melihat study case, tapi dia langsung ngajarin gini loh, karena mungkin short course kelas gitu kan, jadi nggak mungkin banyak materi, tapi juga ada pertanyaan juga ya kalau nggak salah, ada yang tanya jawab juga, mungkin 3 atau 4 pertanyaan. Habis itu udah keluar dari kelas, baru kita touring ke kampus di Koch University. Tadi kalau nggak salah di awal pembukaan Pak Anies ada nyebut Koç itu salah satu kampus terbaik di Turki, Pak ya? Iya. Berdasarkan QS ya. QS ranking-nya. I see. Mbak Rara gimana perasaannya ketika belajar di salah satu kampus terbaik di Turki gitu, Mbak? Rasanya walaupun kayak cuma sehari kayak rasanya kayak seru sih, terus kayak pengalaman banget karena habis itu kita interaksi with foreign people juga di sana, terus kita sempat kayak berbincang, terus kayak mungkin orang-orang sana kayak ini kunjungan dari mana nih, soalnya kan kita ada yang pakai Almed juga kan, jadi kayak kayak pada interesting sih sama orang-orang di sana. Bahkan mahasiswanya juga baik-baik gitu, ngajak ngobrol, malah yang duluan mereka ngajak ngobrol daripada kita gitu, kayak nanya dari mana gitu. Kalau untuk fasilitas sendiri kamu lagi? Bahkan sampai udah tanya kapan lagi. Iya. Kalau untuk fasilitas sendiri ada yang kamu rasa sangat unggul di sana nggak, Mbak? Iya, di sana tuh bahkan nggak seperti university ya, soalnya kayak ada satu restoran yang bahkan seperti restoran pada umumnya, jadi kayak kita berasa bukan di kampus. Kalau setiap jalan pasti ada restoran yang ada tempat duduknya di luar, yang itu sebenarnya kayak kalau bukan university cocok sih untuk kayak buat kunjungan gitu. Kayak resort, jadi kayak di atas resort. Bukit gitu. Jadi kampusnya tuh di atas bukit, terus kayak resort orang-orang kalau di Jakarta kayak di puncak gitu. Jadi kayak ada gitu, kayak payung gitu kan, kayak tempat duduknya kayak untuk jalan-jalan, lebih tepatnya bukan kayak untuk resort mahasiswa, tapi agak jauh juga masuknya kayak UI atas. Jauh gimana maksudnya? Dari mau ke ruangan kayak misalnya di gedung 1 ke gedung lainnya tuh agak lumayan jauh kalau buat nggak pakai bis, karena rata-rata mahasiswa di sana tuh ikut pakai minibus gitu, atau apa sih kalau di sini kayak travel ya, atau ada yang naik sepeda. Berarti saking luasnya mereka bahkan punya shuttle sendiri. Nggak tahu ya, itu kayak shuttle emang ada, mungkin kayak udah didestinasiin untuk ke situ kali ya, atau mungkin emang dari Kochnya juga. Cuman karena itu putih doang, nggak ada tulisan nama university, jadi nggak bisa klaim itu punya kampus apa bukan. I see. Oke. Abis dari Koch University,
Itu kemana lagi, Pak? Oh, itu udah selesai kita acaranya. Iya, langsung ke Space Bazaar. Space Bazaar, apa itu, Mbak? Kayak bazar isinya kayak tentang oleh-oleh Turki dari segala macam, dari baklava segala macam. Tapi kayak store-nya banyak. Cuman itu kayak apa ya, kalau di sini tuh yang harus nawar dulu, nggak punya harga pas. Kayak Tanah Abang gitu mungkin. Iya, Tanah Jadi, Abang. sebentar, ini kalau di Indonesia kan rata-rata biasanya dimahalin dulu nih, baru ketika ditawar jadi murah gitu. Nah, ketika di sana gimana? Sama nggak? Iya, sama juga. Tapi kadang kan karena kita apa ya, dari luar kan, dari Indonesia, jadi kayak no, it's too much. Kayak kita udah nawar ke rendahan, dia bilang too much, kayak sampai akhirnya negosiasi. Akhirnya juga tetap dapat kita yang diiyain gitu. Karena mungkin harga yang kita udah tawar tuh masih standar di sana mungkin. Cuman ya namanya juga daerah-daerah wisata kan, jadi pasti harganya dimahalin dulu. I see. Itu kamu selama proses tawar pakai bahasa Inggris semua ya, teman-teman juga? Iya, bahkan tapi ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Jadi orangnya itu karena tahu kita orang Indonesia, dia langsung kayak pakai campur bahasa Indonesia. Orang-orang Turki kayak rata-rata di daerah situ banyak yang pakai bahasa Indonesia juga sih. Gitu. Mungkin Bahasa dia Indonesia? iya, tapi kaku ya bahasa Indonesia, Iya. kaku gitu. Itu habis dari Grand Bazaar, udah siap-siap mau packing pulang berarti, Pak? Grand Bazaar. Oh, kita dinner ya. Kita dinner di restoran Indonesia. Iya. Makan apa di Akhirnya sana? menemukan makanan Indonesia yang ada sambal. Karena di Makan Turki apa? nggak ada sambal. Apa makanan yang paling enak di sana kemarin dicoba? Di restoran Indonesia tuh sebenarnya kita kan makan makanan yang biasa kita makan di Indonesia, tapi karena kita sudah beberapa hari nggak makan, jadi makannya kayak berasa kalap gitu. Sih, emang untuk ngobatin kangen kayaknya. Jadi kayak emang target pasarnya Indonesian citizen banget. Iya. Oke. Pak Anies udah sampai di akhir, udah siap-siap mau pulang belum? Kita masih jalan-jalan di Hagia Sophia. Jalan-jalan lagi. Masih. Panjang ya, Hari 24 jam terakhir di sana tuh. seperti apa? Panjang. Jadi Full jalan-jalan. setelah itu kan malam ya, setelah makan restoran Indonesia kita pulang ke hotel. Nah, besok paginya kita jalan-jalan di Hagia Sophia. Jadi kita keliling-keliling. Nah, itu salah satunya kayak karena kita di UI, kita ingin merefleksikan kayak gimana sih sebenarnya kejayaan Islam di masa itu gitu kan. Nah, salah satunya kan di Hagia Sophia dan di Blue Mosque itu ya. Jadi kita melihat peninggalannya itu seperti apa, dan ternyata ya memang megah sekali ya. Maksudnya di abad segitu membangun seperti itu tuh kita amazed juga teknologinya seperti apa sampai bisa membangun masjid semegah itu gitu. Iya juga ya, kalau dipikir-pikir kita mungkin bangun masjid itu baru sekarang gitu. Mereka tuh udah bangun masjid yang semegah dan segede itu dari dulu. Iya. I see. Udah dari Hagia Sophia, itu teman-teman udah packing semua Pak, siap-siap pulang semua. Kayak masih belanja-belanja. Masih belanja-belanja. Masih ada belanja lagi. Masih. Pokoknya kita abis sekolah dari Koki University, besoknya tuh kayak agenda-agenda yang jalan-jalan gitu. Sama mengunjungi kayak Grand Sophia gitu-gitu, Hagia Sophia dan lain-lain. Nah, sebelum ke Hagia Sophia malah sempat ke toko oleh-oleh tuh. Toko oleh-olehnya memang dia sudah sangat yang jaga juga orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Turki. Jadi kita enak ngomongnya gitu. Kita nawarnya pakai bahasa Indonesia. Dan dia udah kan mereka nerima lira, rupiah ataupun kartu. Jadi rupiah kita dipakai di sana. Bisa kepake rupiahnya. Habis jalan-jalan Pak? Masih jalan-jalan lagi nggak? Habis dari Hagia Sophia tuh kita naik kapal, kita
keliling-keliling apa namanya itu Selat Bosporus, naik kapal gitu. Kita melihat pemandangan Istanbul gitu kan, kayak apa sih Istanbul ini? Kan Istanbul itu kota yang unik ya, jadi dia kota yang sebagian ada di Asia, sebagian ada di Eropa gitu. Ya kita melewati selat yang membelah Asia Eropa itu. Saya kira itu cuma fokusnya tuh emang ke kampus tour dan segala macam aktivitas akademik gitu. Ternyata ada juga ya Pak diseling-seling sama hal-hal kayak gitu. Iya, ya selain untuk Selalu tour, diselang-selingin sih. iya diselang-selingin. Selain untuk tour, tapi turnya juga sebenarnya ada maknanya gitu. Kenapa kita mengunjungi Hagia Sophia misalkan? Ya karena kita sebagai kan di UI itu kan Universitas Islam, kita coba menapaktilasi bagaimana peninggalan-peninggalan peradaban Islam di masa lalu tuh seperti apa. Jadi nggak cuma tur-tur aja sebenarnya ya, tapi ada value-nya sebenarnya di balik itu. I see. Oke, udah habis tur ini, udah habis tadi ke selat yang belah Eropa dan Asianya di Istanbul, pulang? Belum juga? Oh, makan malam. Makan lagi. Oh, oke. Kita Di pokoknya pinggir isinya selat. makan. Makan jalan gitu ya. Makan jalan repeat. Sampai Makan jam di pinggir 8. selat itu. Iya, sampai Iya. jam 8. Makan ikan ya Pak kalau nggak salah. Makan ikan, ya, makan ikan. Dan itu rasanya apa namanya? Surprisingly cocok dengan lidah Indonesia untuk ikannya. Itu surprisingly cocok dengan lidah Indonesia. Itu habis dari makan masih nginep di Turki lagi nggak Pak? Masih nginep di Istanbul lagi nggak? Masih semalam. Oh, masih ada semalam lagi ya. Masih ada satu. Terus paginya kita OTW ke airport. Iya. Langsung OTW ke airport. Dari airport ke langsung Jakarta. Ke Abu Dhabi. Abu Dhabi lagi. Kita Abu Dhabi lagi. Oke, transit kedua ini gimana Mbak rasanya? Apakah masih se-excited yang pertama, masih mencar-mencar atau udah kayak ya udahlah tidur di bandara aja? Enggak sih, kayak udah pengen makan, pengen pulang. Biasanya ketika udah pulang tuh kayak udah kita berdiam diri di musola. Iya. Mau meluruskan kaki. Mau selonjoran gitu kan dia biasanya saking capeknya. Tapi tetap seru sampai akhirnya pas udah waktunya take off kita udah tidur terus sih pas di pesawat yang perjalanan pulang. Tidur, bangun, dikasih makan sama pegawainya, terus kita bahkan sampai nolak, udah cukup gitu makannya, tetap dibangunin gitu karena di dalam pesawat tuh kayak 3 kali ya Pak, 4 kali kita makan. Ya kan ada jadwal snack gitu ya, ada jadwal makan, dan mereka kan akan tetap dibagiin ya dalam keadaan apapun. Iya. Udah abis itu sampai di Jakarta apa langsung balik ke Jogja apa gimana Pak? Karantina dulu, dan kita pas karantina dulu. Jadi di hari kedatangan kita itu pemerintah sedang memperpanjang masa karantina yang semula 3 hari dari 3 hari 5 menjadi 7 bukan? Oke, panjang banget. Iya. Awalnya 5 terus tiba-tiba 7 aja Pak. Pokoknya. Atau 5 jadi 10 gitu. Jadi enggak, kita 7. Oh, kita 7 ya. Kita 7. Itu karantina di satu tempat yang sama, Pak? 2. Karena jadi satu ada yang di hotel dekat Wahid Hasim, satunya di Mangga 2 apa ya? Karena saking penuhnya karantina dari luar. Nggak ada yang karantina sendiri kan? Nggak ada. Itu karantina di rumah. Iya, pakai ya isoman aja sekalian gitu. Tapi enggak ada. Bahkan yang rumahnya Jakarta pun ya harus karantina dulu di Wahid Hasim atau di Mangga 2 itu. Oke. Kayaknya sudah habis ya Pak ya rangkaian tripnya atau masih ada lagi? Udah. Pas udah sampai di hotel. Kemudian ya setelah selesai karantina kita pulangnya seminggu ya, benar seminggu Pak. Kita keluar karantina itu hari Minggu siang.
hari Minggu siang atau Minggu sore gitu. Ya, terus sebagian sudah terus udah pada pulang ke tempatnya masing-masing. I see. Oke, tadi Pak Anies kan di awal udah cerita ya sebenarnya tentang apa sih yang diharapkan dari program untuk mahasiswa, program ini untuk mahasiswa IP Accounting. Nah, untuk Mbak Rania, boleh nggak kamu ceritain selama ikut ini, how you see yourself developing? Gitu? Apa benefit yang kamu rasakan dari program ini? After learn and use the program, kita merasa kalau misalnya kita having interest with foreign people and how we grow up in the international community. Jadi kayak lebih ke gini ya kalau misalnya kita terjun ke dunia luar tuh gimana sebagai mahasiswa, dan kita tahu juga kuliah di sana kayak gimana. Jadi kayak interest banget. Oke, kayaknya udah cukup enlightening untuk episode kali ini, tapi sebelum saya tutup, untuk Pak Anies atau Mbak Rania mungkin ada yang mau disampaikan ke pendengar kita nggak nih? Mungkin dari Pak Anies dulu. Oke. Saya dulu. Kalau dari saya sih, buat semua calon mahasiswa yang mungkin tertarik untuk masuk akuntansi IP, di sini banyak sekali yang ditawarkan. Salah satunya adalah International Student Mobility. Jadi kita tidak hanya mendevelop mahasiswa itu untuk skill, kompetensi yang sifatnya hard skill gitu ya, tapi juga soft skill. Di sini mahasiswa ikut berpartisipasi mengarrange, bikin proposal, kemudian organize something, bagaimana berinteraksi di lingkungan internasional. Jadi banyak sekali yang bisa diperoleh dari program-program, salah satunya di International Student Mobility ini. Jadi buat yang mungkin masih ragu-ragu, akuntansi IP UII bagus nggak ya? Nah di sini tuh banyak sekali hal yang ditawarkan. Salah satunya adalah International Student Mobility yang sangat berfaedah dan juga menyenangkan ya, karena kita di satu sisi merasakan kuliah di lingkungan global, tapi sekaligus juga jalan-jalan ya, sama teman-teman gitu kan di negara lain, yang tentu jadi pengalaman yang mungkin bernilai dan tidak terlupakan. I see. Oke, Mbak Rania gimana Mbak? Ada pesan-pesan penutup Mbak? Kalau misalnya untuk saya sendiri sih, jangan pernah takut untuk terjun ke zona yang bukan zona kita banget. Dan kalau yang untuk yang mau masuk ke accounting IP, nggak usah ragu, karena kita di awal juga udah bakal di guide untuk how we learn English and speak to others. So don't scary or takut ya mau masuk IP, nanti bakal gak bisa ngomong gitu. Kita enggak, seru pokoknya masuk IP. I see. Oke, thank you Mbak Rania dan Pak Anies. Baik, terima kasih Mbak Rania dan Pak Anies. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sharing kali ini. Iya, makasih Mas. Sehat-sehat terus. Semoga bisa bermanfaat kita semua. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jaga terus kesehatan teman-teman, protokol kesehatannya jangan kendor. Saya akhiri podcast kali ini. See you guys on the very next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.